Baik, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, sebelum kami memulai presentasi, kami dari kelompok 14 ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Winarto SEMSC karena telah memberikan kami kesempatan dan waktu untuk mempresentasikan hasil daripada tugas UTS kami, yakni kasus 14.2 pada halaman 496. Adapun kasus yang kita bahas pada malam hari ini yang berjudul tentang layanan Program Call Service Center. Di sini saya Berwinto dengan NPM 219410244 dan ada teman saya Agriva JA dengan NPM 219410266 akan mempresentasikan tugas kami pada malam hari ini. Perusahaan Sistem Informasi India, Infosys, adalah salah satu perusahaan di Asia mendirikan anak perusahaan pada April 2002. Untuk menanggapi pertumbuhan permintaan layanan ini, unit tersebut yang dikenal sebagai Progeon dimiliki bersama oleh Infosys yang memiliki sekitar 80% saham perusahaan dan sisanya dimiliki oleh salah satu perusahaan pembiayaan yakni Citigroup. Sejak berdirinya, Progeon telah mendapatkan kontrak BPO atau Business Process Outsourcing dengan perusahaan barat seperti Cisco dan British Telecom. Saat ini perusahaan memiliki lebih dari 20 kontrak. Progeon menyediakan layanan terkait dengan asuransi, perbankan, keuangan, telekomunikasi kepada pelanggannya. Kemudian layanan ini sendiri terbagi atas dua, yakni pekerjaan suara dan pekerjaan data. Untuk pekerjaan suara itu ditempatkan di pusat panggilan. Sebagian besar klien perusahaan juga memiliki kontrak terkait teknologi informasi dengan salah satu perusahaan induknya, yakni Infosys. Operasi pusat panggilan Progeon melayani pelanggan dari perusahaan klien baratnya. Cara kerja call center sendiri adalah panggilan ke perusahaan seperti Cisco dari pelanggan di Amerika Serikat. Misalnya dialihkan kepada call center seperti Progeon di Bangalore, India. Karyawan Progeon menangani panggilan. Staf Progeon juga diminta untuk menelepon kliennya di luar negeri. Hal ini memungkinkan perusahaan barat untuk memberikan layanan sepanjang waktu kepada pelanggan mereka dan juga memanfaatkan layanan tersebut dengan biaya yang rendah. Dengan demikian, karyawan call center secara tidak langsung menjadi tenaga penjualan asing dari perusahaan-perusahaan barat. Adapun sebagian besar karyawan call center ini dipekerjakan tergantung pada kemampuan mereka untuk berbicara dan menulis bahasa Inggris. Seringkali bahasa mereka itu sangat beraksen. Ini benar dalam kasus India yang memiliki lebih dari 15 bahasa utama yang berbeda dan lebih dari 100 dialek. Program mengembangkan tenaga penjualan versi barunya sendiri, program pelatihan yang memenangkan penghargaan Optimus Award yang diberikan oleh majalah manajemen tenaga kerja pada tahun 2005. Sedangkan karyawan call center di perusahaan lain juga dilatih aksen, bahasa, terapi untuk karyawan baru Program selain dilatih aksen, mereka juga diajarkan tentang industri di mana perusahaan kliennya beroperasi. Mereka dididik tentang sejarah perusahaan, istilah penggunaan umum, berita terkini, dan strategi sehingga lebih berpengalaman dalam operasi perusahaan. Adapun pertanyaan yang hendak kami bahas pada malam hari ini terdiri atas dua pertanyaan pada kasus 14.2 ini. Yang pertama itu masalah apa saja yang dapat dihadapi oleh staf terlatih program mengingat klien mereka berasal dari daerah yang jauh secara budaya. Yang kedua itu apa kerugian bagi perusahaan multinasional BPO melalui call center di lokasi yang jauh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni Saudara Agripa. Budaya adalah suatu hambatan dalam berkomunikasi. Staf Progeon bisa saja bermasalah dalam hal norma-norma interaksi sosial yang bervariasi dalam budaya yang berbeda. Seperti halnya cara di mana emosi diungkapkan. Misalnya, konsep ruang pribadi bervariasi antara budaya dan antara pengaturan sosial yang berbeda. Dalam perbedaan budaya ini membuat terbentuknya juga perbedaan perilaku setiap orang yang menyebabkan adanya hambatan atas perilaku atau sikap. Staf harus lebih yang terampil harus menyadari hambatan-hambatan ini dan mencoba mengurangi dampaknya dengan terus-menerus, memeriksa pemahaman dan dengan menawarkan umpan balik yang sesuai.
Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan kembali untuk soal nomor kedua, itu apa kerugian bagi perusahaan multinasional bisnis proses outsourcing melalui call center di lokasi yang jauh? Menurut kami, dengan memilih call center yang memiliki jarak jauh, dalam hal ini sudah pasti akan memakan biaya yang cukup besar. Selain dana yang dikeluarkan lebih besar, adapun bagaimana dengan nama baik perusahaan menjadi taruhannya. Ketika call center berada di luar benua, seperti halnya di perusahaan Eropa yang memiliki call center di Filipina atau India, maka ini akan menciptakan perbedaan budaya, yang di mana adanya perbedaan budaya merupakan hambatan untuk berkomunikasi. Hal ini memungkinkan terjadinya kesalahpahaman antara staf call center dan konsumen yang bisa saja membuat nama baik perusahaan menjadi buruk di pandangan konsumen karena dianggap tidak dapat menangani keluhan dengan sebagai mestinya. Dan seperti yang kita tahu bahwa di Filipina dan India itu merupakan negara berkembang terbesar yang melayani klien dari perusahaan Eropa. Dan mereka di sini itu seperti jika mereka melayani perusahaan Eropa, maka otomatis kedua negara tersebut akan memiliki jam tidur yang kurang. Dan oleh karena jam tidur yang kurang tersebut, maka dalam melayani konsumen itu mereka biasanya menjadi tidak optimal. Misalnya saja jika konsumen ada membeli barang dan barang tersebut ada rusak, maka untuk menanggapi keluhan tersebut mereka biasa itu agak kurang tanggap, sehingga dengan jawaban yang telah diberikan kepada konsumen, maka konsumen menjadi tidak yakin akan perusahaannya, sehingga membuat image atau citra perusahaan menjadi buruk. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami, yakni dari kelompok 14. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih dan shalom, salam sejahtera untuk kita semua.